Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in as-sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat soleh solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Senin pagi yang mubarak ini saya akan share tentang 5 hal yang membuat rezeki kita bertambah. Jadi bagi siapa saja yang punya iman yang lemah, kondisi ekonomi yang lagi terhimpit, yang akan membuat mudah untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan menghindari kemiskinan. Karena dengan rezeki yang banyak, dengan rezeki yang tercukupi, maka seseorang bisa dengan mudah membantu sesama, seseorang bisa dengan mudah bersedekah, seseorang bisa membahagiakan orang-orang tercinta, orang tua, keluarga dan handai tolannya. Ketika kita punya uang, kita bisa berbagi, ya. Jadi tetapi tidak selamanya roda kehidupan kita itu selalu berada di atas, saudara filah. Karena kadang-kadang ekonomi kita lagi merosot, kadang-kadang kita lagi tidak punya uang, ya, maka perekonomian kita tentunya terganggu. Namun ada beberapa amalan, ada 5 amalan, 5 tips di sini yang akan saya bagikan agar supaya rezeki kita itu terus bertambah. 5 amalan perbuatan yang senantiasa kita lakukan dengan istiqomah, dengan terus menerus, yaitu yang pertama, bertaubatlah. Yang pertama, kita hendaknya bertobat, karena dengan bertobat itu mempermudah dalam mendapatkan rezeki, ya. Mungkin sebagian orang menganggap ini aneh, kok untuk mendapatkan rezeki harus bertobat, ya. Namun perlu kita pahami bahwa jika rezeki datangnya dari Allah, maka ketika rezeki tersendat, ya, pasti ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Maka dari itu perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara bertobat. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam suatu hadis sahihnya, yaitu dalam riwayat Ahmad, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki itu disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat fillah, dengan demikian kalau dosa menghambat rezeki, maka tentunya taubat akan menjadi jalan untuk kembali membukanya, ya. Jadi masih ragu? Silakan ingat-ingat kembali banyaknya penyelenggaraan sholat istisqa di berbagai daerah yang isinya untuk pertaubatan, dan langsung Allah ijabah, ya, dengan nikmat hujan. Jadi kita bertaubat dulu baru meminta. Atau doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, ya, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu berisikan tentang taubat Nabi Yunus karena menyadari akan kesombongannya terhadap Allah. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah menjadikan dari tiap-tiap kesusahan ada kemudahan, ada kelonggarannya. Dari tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar, ada solusi, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian hadis riwayat Ahmad. Apa tips kedua, sahabat fillah? Tips kedua itu yaitu gemar melakukan sedekah, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang sangat enggan untuk melakukan sedekah. Contohnya ketika kita makan di restoran, tiba-tiba ada pengemis atau tiba-tiba ada pengamen, susah, ya, susah untuk mengeluarkan 1.000-2.000 rupiah untuk sedekahnya, ya, dengan dalil tidak usah diperhatikan, toh mereka tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab kita. Tapi tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Kondisikan, ikhlaskan 1.000-2.000 rupiah, insya Allah itu akan menjadi sedekah, ya. Kondisi ini
sangat berbanding terbalik ya. Jika kita mengajak teman kita makan ya, kita traktir teman kita, maka tanpa pikir panjang dengan sangat cepat ya kita memberikan tanggapan, wow keren, oh dia dermawan, mau dia ini ya. Kondisi seperti ini sangat banyak kita temui bukan? Namun coba kita perhatikan ya, mereka yang suka mentraktir teman-temannya ya, mereka tidak pernah akan merasa kekurangan dan tidak pernah akan kekurangan karena Allah mengganti dengan caranya sendiri. Karena mereka bersedekah, maka Allah mengganti bahkan lebih banyak lagi daripada yang dia keluarkan untuk mentraktir temannya sendiri. Jadi ini satu bentuk sedekah. Kemudian yang ketiga, amalan ketiga, mengawali aktivitas kita dengan sholat duha ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan yang bisa menjadi penarik rezeki ya, dengan tanpa mengenyampingkan sholat sunnah yang lainnya. Jadi sholat duha memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan untuk mendatangkan rezeki, sahabat fillah. Sholat ini menjadi salah satu rutinitas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasul sering melaksanakan, setiap hari melaksanakan sholat duha ya, ketika beliau memulai harinya. Jadi bagi orang yang mencari pekerjaan contohnya, luangkanlah waktu untuk mengawali aktivitasnya dengan sholat duha. Bagi kita misalnya yang mau berangkat ke kantor, dari rumah hendaknya berwudu memang ya, setibanya di kantor luangkan waktu beberapa menit ya, tidak sampai 5 menit barangkali ya, untuk kita sholat duha dulu sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita sehari-hari ya, supaya Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Karena dengan kita sholat duha, maka ini merupakan aplikasi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian amalan keempat apa, sahabat fillah? Untuk mendatangkan rezeki itu kita harus meringankan diri dalam bersilaturahim ya. Pernahkah Anda memiliki pengalaman Anda mendapatkan pekerjaan baru, proyek baru ya, di mana Anda direferensikan oleh teman Anda sendiri kepada orang lain ya. Jadi teman Anda mempromosikan, ini loh teman saya punya kedai, belilah di situ. Ini loh teman saya punya butik, belanjalah di situ, lebih murah, dikasih diskon, dikasih apa. Nah, dengan bersilaturahim seperti itu, maka rezeki akan bertambah. Inilah salah satu manfaat dari silaturahim. Jika saja Anda tidak bersilaturahim kepada teman Anda tadi, niscaya teman yang satu dia tidak akan merekomendasikan apa yang Anda, usaha jasa Anda, usaha kedai Anda, usaha laundry misalnya, atau dan lain-lain. Kemudian kelebihan bersilaturahim itu sudah banyak dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya ya. Di antaranya fadilah bersilaturahim itu adalah bertambahnya rezeki dan umur yang panjang. Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umur, hendaklah ia menyambung silaturahim ya, menyambung hubungan dengan saudaranya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Adapun tips kelima, sahabat fillah, yaitu bersyukur. Bersyukur adalah cara menambahkan lebih. Dengan bersyukur maka orang akan selalu merasa cukup. Kita selalu bahagia, kita selalu merasa cukup, tidak merasa kekurangan ya. Lihatlah bagaimana bahagianya orang-orang yang hanya berpenghasilan 20.000 sehari, karena dia terus bersyukur maka tidak ada beban ya, tidak ada beban di wajahnya, tidak kelihatan berat karena dia merasa syukur dengan apa yang dia dapatkan ya. Ataukah orang-orang yang sibuk kesana kemari tapi dia tidak pernah merasa lebih, dia tidak pernah merasa cukup ya, dia hanya sibuk kesana kemari, mengeluh kesana kemari, maka bebannya itu terasa semakin berat dan semakin berat ya. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, sahabat fillah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut ya, wa la in kafartum ya, jika kamu mengingkari
kufur nikmat, ya, nikmat tersebut, maka sesungguhnya inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik sahabat soleh soleha, demikianlah 5 tips untuk menambah rezeki. Insya Allah semoga kita bisa mengamalkannya. Kita terus bersemangat mencari rezeki Allah di jalan Allah dengan cara yang baik, dengan cara halal dan thayyibah. Maka dengan kita mengamalkan 5 tips ini, insya Allah kemudahan kita dalam mencari rezeki Allah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.